Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan mengenai analisis karya gambar anak berdasarkan periodisasi dan tipologi di TK Negeri Pembina. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diva Septiani dengan NIM 24014200046. Dengan saya, Varia Febianti, NIM 24014200036. Dan saya Devi Sarmaningrum dengan NIM 24014200040. Seni adalah hasil atau proses penyampaian gagasan manusia yang melibatkan keterampilan, kreativitas, kepekaan indera, kepekaan hati, dan pikiran untuk menghasilkan suatu karya yang mempunyai kesan indah, selaras, bernilai seni, dan sebagainya. Seni rupa merupakan salah satu cabang seni yang menggunakan bahasa visual sebagai media menyampaikan pesan atau gagasan. Seni rupa anak merupakan media pengungkapan perasaan atau ekspresi anak melalui gambar. Usia dini memiliki imajinasi yang tidak terbatas, berbeda dengan orang dewasa. Melalui kegiatan menggambar, anak dapat memenuhi kebutuhannya untuk menuangkan imajinasinya. Menurut Novi Mulyani, pada tahun 2017, pada usia 5 tahun, anak yang pada tahun-tahun sebelumnya mempunyai banyak kesempatan untuk coret-mencoret, pada tahun ini akan mulai mencoret-coret atau menggambar dengan rencana di benaknya. Mereka bahkan bisa memilih media gambar seperti kertas, spidol, pensil yang menurut mereka paling cocok untuk mewujudkan rencana mereka. Pada usia ini, anak menggambar apa yang mereka ketahui, bukan apa yang mereka lihat. Maka mereka menggambar sinar matahari dengan membuat garis-garis lurus mengelilingi bentuk bulat tersebut untuk menunjukkan apa yang mereka ketahui bahwa sinar matahari ada meskipun tidak terlihat oleh mata. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Vania Febrianti. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kajian pustaka periodisasi perkembangan gambar anak. Pada periodisasi perkembangan gambar anak, ada beberapa periode menurut Victor Lowenfeld dan Lambert Britten dalam Creative and Metal Ground membagi periodisasi perkembangan seni rupa anak sebagai berikut. Yang pertama adalah periode coreng-moreng atau scribbling style. Kedua, periode prabagan atau prismatic style. Ketiga adalah periode bagan, semantic period. Keempat, periode awal realisme atau dawning realisme. Dan kelima adalah periode naturalisme atau pseudo-naturalistik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahap prabagan, yaitu anak berusia 4-7 tahun yang berada pada jenjang pendidikan TK maupun SD kelas awal. Kecenderungan umum pada tahap ini, objek yang digambarkan anak tidak realistis. Contohnya gambar manusia yang berdiri dari kepala dan kaki tanpa adanya badan. Misalnya gambar berupa sebuah lingkaran yang menggambarkan kepala, kemudian pada bagian bawahnya ada 2 garis sebagai pengganti kedua kaki. Selanjutnya, tahap prabagan. Pada tahap ini, anak berusia 4-7 tahun. Adapun ciri-cirinya adalah gambar yang dibuat oleh anak mulai menggambar bentuk-bentuk yang berhubungan dengan dunia sekitar mereka. Yang kedua, anak menggambar rumah, manusia, pohon, dan lingkungan sekitarnya menjadi objek yang memantik perhatian anak. Yang ketiga, warna menjadi subjektif karena tidak mempunyai hubungan dengan objek. Yang keempat, anak menggunakan bentuk-bentuk dasar geometris untuk memberi kesan objek dari dunia sekitarnya. Kemudian, ciri-ciri lainnya adalah penempatan objek dan
Penguasaan ruang belum dikuasai anak pada usia ini. Penempatan maupun ukurannya bersifat subjektif, didasarkan kepada kepentingan anak masing-masing. Selanjutnya, menjelaskan mengenai tipologi gambar anak. Tipologi dapat dikatakan sebagai tipe atau gaya yang dapat diamati melalui hasil gambar yang dibuat oleh anak. Gambar yang dihasilkan anak merupakan sesuatu yang sangat unik dan mencerminkan karakter atau watak anak itu sendiri. Apa yang digambarkan anak merupakan cermin dari apa yang ditangkap dan kemudian dirasakan oleh anak itu sendiri. Anak tidak menggambar hanya dari apa yang dia lihat, tapi anak menggambar dengan perasaan yang diasosiasikan dan diungkapkan ke dalam bentuk gambar. Selanjutnya, tipologi anak berdasarkan Graha tahun 1998. Tipologi gambar terbagi menjadi 3, yaitu tipe visual, tipe haptik, dan tipe campuran. Selanjutnya, tipologi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai 3 tipe dari tipologi gambar anak. Yang pertama adalah tipe visual. Jadi pada tipe ini, anak memiliki ketajaman menghayati sesuatu melalui indera penglihatannya. Mereka lebih mengutamakan kesamaan hasil dengan bentuk yang diamati. Mereka juga memperhatikan proporsi dan perbandingannya. Selanjutnya ada tipe haptik. Di tipe ini lebih mengutamakan suasana hati atau emosionalnya terhadap objek yang akan diwujudkannya. Karya yang dihasilkan cenderung lebih bersifat ungkapan ekspresi diri daripada berorientasi pada kenyataan yang ada. Anak juga cenderung menonjolkan bagian-bagian yang dianggap penting saja dalam objeknya. Kemudian terdapat juga tipe campuran. Tipe ini merupakan perpaduan antara tipe visual dengan tipe haptik. Sehingga karya yang dihasilkan mengandung unsur-unsur bertipe visual dan juga haptik. Sehingga gambar yang dibuat oleh anak tidak hanya dikategorikan berdasarkan periode sasinya saja, melainkan kecenderungan perasaan yang digunakan anak juga ikut mempengaruhi dari hasil karya mereka. Lanjut pada hasil dan pembahasan, observasi yang kami lakukan ini bertepat di TK Negeri Pembina, tepatnya di Jalan Kelut Raya nomor 7, Petopon, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Subjek yang kita observasi di TK tersebut adalah pada rombel B4 dengan total 19 siswa. Metode yang kami gunakan adalah pengamatan dan juga wawancara. Lalu pada proses pembelajarannya, media yang digunakan adalah kertas gambar A4 dengan pensil warna, kemudian krayon dan juga spidol. Selanjutnya adalah analisis visual dari karya siswa, akan dilanjutkan oleh Fania. Oke, saya akan melanjutkan analisis karya anak. Yang pertama, karya Al. Karya Al menggambarkan kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan RI. Pada gambar tersebut, Al menceritakan suasana perlombaan makan kerupuk. Al hanya menggambar 2 peserta lomba yang sedang berlomba. Selain itu, Al juga menggambar meja yang di atasnya ada minuman. Ia bercerita terdapat garis mengelilingi merupakan garis perbatasan area lomba.
Kemudian terdapat juga gapura, tempat masuk area lomba. Pada analisis periodisasi, karya Al ini termasuk ke dalam masa prabagan. Karena anak telah menggunakan bentuk-bentuk dasar geometris untuk memberi kesan objek pada dunia sekitarnya. Anak mulai menggambar bentuk-bentuk yang berhubungan di dunia sekitar, dan anak menggambarkan suasana contohnya anak menggambarkan suasana kemeriahan lomba 17-an. Selain itu, ciri lainnya yang ada pada karya ini adalah ukuran objek bersifat subjektif dan penguasaan ruang yang belum dikuasai anak pada usia ini. Di analisis tipologi, karya Al merupakan tipe haptik karena banyak bentuk atau garis yang bersifat sangat individual. Selanjutnya, karya Mala. Karya Mala menggambarkan suasana sekolah. Ia menggambarkan bangunan sekolah yang memiliki banyak kelas. Setiap kelas digambarkan lengkap dengan pintu dan jendela. Selain itu terdapat gambar bunga, rumput, dan matahari dengan warna-warna yang identik. Kemudian digambarkan juga awan dan tanah yang diwarnai sesuai warna secara menyeluruh. Pada analisis periodisasi, karya Mala ini termasuk ke dalam masa prabagan, dikarenakan gambar anak tersebut menggambar dunia di sekitarnya seperti bangunan sekolah, rumput, dan lainnya. Pada analisis tipologinya, karya ini termasuk ke dalam tipe campuran, yaitu ada unsur tipe haptik dan tipe visual. Dikarenakan tipe haptik ditandai dengan hasil yang tidak berdasarkan kenyataan karena bentuk bangunannya tidak sesuai, dan juga kalau tipe visual, karya tersebut digambarkan sesuai ada rumput, tanah, matahari sebagai ciri visualnya. Selanjutnya, karya Vino. Karya Vino menggambarkan suasana lingkungan tempat tinggalnya. Ia menceritakan di seberang rumahnya ada lapangan yang biasanya dibuat untuk bermain dengan temannya. Seperti pada karya tersebut terdapat 2 gambar manusia yang sedang bermain. Selain itu digambarkan juga jalan yang lengkap dengan garis putus-putus. Kemudian bangunan rumahnya digambarkan hanya ada 1 pintu. Pada analisis periodisasi, karya ini merupakan masa prabagan, termasuk prabagan dikarenakan Vino menggambarkan alam di sekitar lingkungannya. Kemudian pada analisis tipologi, karya Vino termasuk ke dalam tipe haptik, dikarenakan hasil gambar yang tampak cenderung bersifat individual. Anak memunculkan banyak garis atau bentuk yang sifatnya sangat individual. Selanjutnya, yang keempat ada karya Alia. Karya Alia menggambarkan bangunan rumah, yaitu rumah sakit. Alia bercerita jika bangunan rumah sakit yang digambarkan berada di tepat di depan sekolahnya, sehingga setiap hari ia melewatinya. Selain itu, Alia juga menggambarkan motor yang berada di samping bangunan. Terdapat juga awan dan matahari yang digambarkan. Pada analisis tipologi, Alia termasuk ke dalam masa prabagan karena cirinya yaitu penempatan objek dan penguasaan ruang yang belum dikuasai anak. Contohnya penguasaan ruang pada objek motor yang berada di samping gambar objek bangunan. Nah, pada analisis tipologi, karya Mala termasuk tipe visual karena Mala menggambarkan bentuk sesuai dengan apa yang ia lihat. Karya Oris. Karya ini menggambarkan 2 buah, yaitu pisang dan apel. Buah pisang digambarkan menggunakan warna kuning lengkap dengan sedikit batang di ujungnya. Kemudian gambar
Apel juga digambarkan lengkap dengan sedikit batang di ujung atasnya. Apel digambarkan dengan warna merah. Pada analisis periodisasi, karya Oris termasuk pada masa Prabagan. Dan pada analisis tipologi, karya Oris ini merupakan bertipe visual, karena menggambar sesuai dengan bentuk aslinya terlihat pada bentuk buah yang sangat bisa dikenali. Oke, saya lanjutkan. Yang keenam ada karya Cila. Karya ini menggambarkan bangunan rumah makan. Cila menceritakan bangunan tersebut adalah warung stik yang ada di depan sekolahnya. Cila juga menceritakan bangunan warung stik tersebut berlantai 2. Tampak pada depan karena digambarkan sangat jelas warung stik itu berlantai 2. Kemudian ada gambar sendok dan garpu di lantai atas, pertanda logo warung makan stik tersebut. Pada analisis periodisasi, karya Cila termasuk ke dalam masa Prabagan. Karena Cila menggambarkan bentuk-bentuk gambar yang berhubungan dengan dunia sekitar mereka. Selanjutnya, pada analisis tipologi, Cila termasuk ke dalam tipologi visual, karena anak menggambar mirip dengan aslinya. Anak menggambarkan secara detail seperti meja dan kursi yang berada di lantai atas. Ciri lainnya ada lantai dan ada dinding sesuai dengan yang digambarkan. Selanjutnya, karya Atta akan dijelaskan oleh rekan saya, Deva. Baik, saya akan menjelaskan tentang karya Atta ini ya. Karya tersebut menggambarkan 2 bangunan, yaitu bangunan kafe dan juga rumah sakit. Yang berwarna merah itu bangunan kafe dan yang berwarna hijau rumah sakit. Hal ini didapatkan dari wawancara kepada Atta secara langsung. Kemudian gambar tersebut, bangunan tersebut berada pada pinggir jalan. Selain itu, Atta juga menggambarkan matahari di pojok kanan atas dan juga rintik-rintik hujan. Karya ini termasuk pada periodisasi gambar Prabagan, di mana Atta menggambarkan objek sesuai dengan bentuk aslinya namun tidak realistik. Hal tersebut ditunjukkan melalui gambar jalan yang digambarkan dengan bentuk bulat dengan garis di tengahnya. Atta juga menggabungkan 2 cuaca dalam satu gambar, di mana adanya matahari namun juga ada rintik hujan. Untuk tipologinya sendiri, gambar tersebut masuk ke dalam tipologi campuran, karena anak menggambarkan objek bangunan sesuai dengan apa yang sering dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari, namun anak juga menggambar objek berupa jalan dengan mempresentasikannya dalam bentuk lingkaran. Hal ini berbeda dengan apa yang ada di dunia nyata, karena biasanya jalan itu kan lurus ya, tapi ini Atta menggambarkannya jalan itu bentuknya bulat. Next. Selanjutnya karya Dirga. Karya Dirga menggambarkan bangunan sebuah kafe dengan latar tempat di pinggir jalan juga. Hampir sama dengan milik Atta. Gambar ini termasuk ke dalam periodisasi masa Prabagan. Dalam karya gambar tersebut, Atta memiliki niat untuk menggambar sebuah kafe, walaupun dalam kenyataannya hanya digambarkan dengan bentuk kotak saja.
Kemudian untuk tipologinya masuk ke dalam tipologi visual. Kata menggambarkan objek sesuai dengan apa yang ada di dunia nyata, walaupun bentuk yang dihasilkan masih kurang menyerupai. Namun secara garis besar, anak mampu menggambarkannya dengan baik. Anak mampu menggambarkannya, apa namanya, memberikan menggambar dengan geometri, sudah mampu mengidentifikasi bahwa bangunan tersebut itu asalnya dari bentuk kotak. Itu makanya dia menggambarkannya dengan kotak saja. Next yaitu karya salsa. Karya gambar salsa ini menggambarkan transportasi berupa dua motor yang sedang parkir. Selain itu, salsa juga menggambarkan matahari dengan menggunakan warna kuning, krayon warna kuning. Untuk periodisasinya sendiri, ini termasuk ke dalam masa prabagan, di mana salsa menggambarkan objek-objek sesuai dengan apa yang ada di lingkungannya. Namun, gambarnya masih belum realistik. Hal ini ditunjukkan melalui roda motor yang berada di belakang tetap terlihat jelas dari depan. Kemudian untuk tipologinya sendiri termasuk dalam tipologi visual. Salsa menggambarkan hal sesuai dengan apa yang dilihatnya, gambar yang dihasilkan memiliki kemiripan bentuk, hanya saja belum sempurna. Selanjutnya yaitu karya Lala. Dalam karya gambarnya ini, Lala menggambarkan objek berupa rumah dengan dua lantai, beserta dengan tangganya. Lala juga menggambarkan matahari dan langit, serta tulisan nama Lala di rumahnya, di rumah tersebut yang digambarnya. Gambar ini termasuk dalam periodisasi masa prabagan. Pada masa prabagan, anak menggambarkan objek-objek sesuai dengan apa yang di lingkungannya, seperti halnya karya gambar Lala ini, di mana Lala mencoba menggambarkan rumahnya sendiri. Kemudian tipologinya termasuk dalam tipologi visual, karena Lala menggambarkan objek berdasarkan pengalaman visual sesuai dengan apa yang dilihatnya. Selanjutnya yaitu karya Gwen. Dalam karyanya tersebut, Gwen menggambarkan objek berupa rumah dengan jendela di atapnya. Gwen juga menggambarkan halaman rumah dengan menggunakan warna hijau. Selain itu, Gwen juga menggambarkan objek awan dan juga matahari. Gambar ini termasuk dalam periodisasi masa prabagan. Pada masa prabagan, di mana pada masa prabagan anak-anak itu menggambarkan objek sesuai dengan apa yang ada di lingkungannya. Kurang lebih semuanya sama ya kayak gitu. Anak mulai bisa menggambarkan beberapa objek dengan warna-warna yang sesuai. Seperti ini halamannya warna hijau, kemudian awan itu berwarna biru. Walaupun awan sebenarnya warna putih, tapi anak-anak itu selalu menangkapnya warna biru karena langit itu warnanya biru. Dan juga ini matahari berwarna kuning. Selanjutnya yaitu karya Mika. Dalam karyanya, Mika menggambarkan 4 objek yang berbeda yang ukurannya hampir sama besarnya. Mika menggambarkan objek anak perempuan, yaitu dirinya sendiri berada di samping kanan sebuah bangunan sekolah. Yang ini bangunan sekolah. Selain itu, di samping kiri bangunan terdapat bendera merah putih serta bunga yang ukurannya hampir sama besarnya dengan bangunan di dekatnya. Mika juga menggambarkan awan dan objek-objek burung yang sedang terbang di langit. Selain itu, Mika juga menuliskan namanya sendiri di dalam karyanya dengan menggunakan warna-warna berbeda pada setiap hurufnya.
Karya gambar Mika ini termasuk ke dalam masa prabagan. Pada masa prabagan, itu anak-anak mulai bisa mengidentifikasi apa yang ada di lingkungannya, namun belum bisa menggambarkan objek tersebut dengan sesuai ukuran aslinya. Anak juga belum bisa menggambarkan dengan jelas bagian-bagian dari objek tersebut, namun sudah bisa menggambarkan sesuai dengan apa yang dia tahu, seperti gambar anak perempuan yang digambarkan dengan badan yang terdiri dari garis-garis lurus saja. Kemudian tipologi gambar ini, milik Mika ini termasuk ke dalam tipologi campuran. Karena objek-objeknya, walaupun ini diidentifikasi dari apa namanya ya, di dunia nyata sama dengan dunia nyata, tapi ukurannya itu tidak sama dengan yang ada di dunia nyata. Seperti bunga yang digambarkan sangat besar ini. Baik, selanjutnya karya Arka akan dijelaskan oleh teman saya bernama Devi. Baik, untuk selanjutnya ini terdapat karya dari Arka. Karya Arka ini menggambarkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Pada gambar tersebut, Arka menceritakan suasana perlombaan makan kerupuk. Terlihat di sini terdapat digambarkan 3 peserta yang bersiap untuk memulai lomba makan kerupuk. Kemudian di sini ada satu orang yang merupakan wasit dari perlombaan tersebut dan satu orang yang melihat perlombaan. Kemudian 7 lingkaran yang digambarkan ini adalah penggambaran dari kerupuk. Lalu terdapat juga persegi panjang di depannya dengan garis putus-putus. Ini merupakan penggambaran dari arena dalam lomba makan kerupuk tersebut. Terdapat juga bendera merah putih yang berkibar. Penjelasan ini berdasarkan wawancara dari Arka sendiri. Kemudian gambar tersebut termasuk pada masa prabagan, di mana pas masa prabagan anak dengan sadar membuat objek yang berhubungan dengan lingkungannya. Kemudian juga ciri khas pada gambar dengan bagan sederhana yang membentuk objek. Warna yang digunakan ini juga subjektif, tidak memiliki hubungan dengan objeknya. Lalu termasuk dalam tipologi visual, di mana gambar tersebut lebih representatif dengan penguasaan ruang dan dipengaruhi oleh pengalaman visual dari anak. Selanjutnya adalah karya dari Arkan. Arkan menggambarkan rumah, di mana rumah tersebut adalah bangunan berbentuk persegi panjang dengan satu pintu dengan jendela di atasnya. Rumah tersebut terletak di samping jalan raya yang digambarkan dengan 4 persegi panjang berdempetan dengan garis putus-putus di tengahnya. Terdapat juga matahari serta awan yang menandakan cuaca di siang hari yang panas. Gambar tersebut termasuk dalam masa prabagan, di mana gambar tersebut menunjukkan ciri khas dari masa prabagan di mana anak akan cenderung menggunakan bagan-bagan sederhana, variasi, dan garis vertikal dan horizontal. Kemudian termasuk dalam tipologi haptik, di mana menggunakan penghayatan lain di luar penghayatan visual sesuai dengan emosionalnya namun tidak dari penglihatannya. Jalan yang lebih besar dari ukuran rumah, kemudian ukuran manusia lebih besar dari pintu, yang mana kemudian gambar matahari juga lebih besar
digambarkan dari manusia. Seharusnya matahari ini memiliki perspektif yang lebih jauh sehingga ukurannya seharusnya lebih kecil. Oke, selanjutnya terdapat karya dari Nizam. Karya Nizam ini menggambarkan dua kereta api, di mana kereta api tersebut memiliki kecepatan yang berbeda. Kereta api yang ditandai dengan tulisan KAI atau Kereta Api Indonesia ini berukuran panjang dan pendek, di mana yang berukuran pendek ini melaju lebih cepat daripada kereta api yang berukuran lebih panjang. Terdapat juga palang yang digunakan untuk menghentikan kendaraan dan pejalan kaki karena jalan sedang dilalui KAI. Gambar tersebut termasuk dalam masa Prabagan, di mana gambar yang dibuat mulai menggambarkan bentuk-bentuk yang berhubungan dengan dunia sekitarnya. Lalu juga termasuk dalam tipologi visual, di mana Nizam mulai memperhatikan dan mempertimbangkan kesamaan karya serta memperhitungkan proporsi yang digambarkan. Lalu ada karya dari Maritza. Pada karya Maritza menggambarkan dirinya sedang bermain boneka bersama teman satu kelasnya yang bernama Ira. Digambarkan dengan dua anak yang menggunakan pakaian yang sama dengan warna yang berbeda. Baju berwarna pink adalah Maritza dan baju yang berwarna hijau merupakan Ira. Baju yang sama ini menunjukkan bahwa mereka sedang mengenakan seragam sekolah dan sedang berada di sekolah. Ekspresi senyum pada keduanya ini menunjukkan kebahagiaan. Gambar ini termasuk dalam masa Prabagan, di mana pada masa ini anak akan lebih menyukai gambar manusia yang menghadap ke depan karena akan memuat unsur wajah yang lebih lengkap. Kemudian juga gambar tersebut kurang realistis, di mana rambut yang digambarkan hanya satu ikatan dan tangan yang kehilangan jari-jarinya. Kemudian gambar ini termasuk dalam tipologi visual karena mementingkan kesamaan karya dalam bentuk yang dihayati. Kemudian juga boneka yang mereka miliki memang berukuran lebih kecil. Selanjutnya ada gambar dari Ira. Gambar Ira ini berhubungan dengan karya dari Mariska, akan tetapi yang digambarkan oleh Ira ini adalah Ira yang sedang memberikan boneka kepada Marisa. Gambar love dengan ekspresi senyum ini menggambarkan kebahagiaan dan rasa kasih sayang yang terjalin pada persahabatan mereka. Gambar tersebut termasuk dalam masa Prabagan. Pengalaman makin bertambah pada masa ini. Anak mulai mengenal dunia baru, mengenal sekolah, lingkungan baru, dan tentunya teman sebayanya. Anak juga mulai menggambarkan yang berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Sama dengan karya sebelumnya, gambar tersebut juga kurang realistis, di mana rambut yang digambarkan hanya satu ikatan dan tangan yang kehilangan jari-jarinya. Ditambah dengan gambar anak berbaju merah muda yang kehilangan kakinya. Gambar tersebut termasuk dalam tipologi visual, di mana mementingkan kesamaan karya dalam bentuk yang dihayati, di mana boneka yang mereka miliki memang berukuran lebih kecil. Selanjutnya, di sini ada karya dari Zikra. Pada karyanya, Zikra menggambarkan rumah dengan jalan di depannya. Awan yang digambarkan bermaksud untuk menunjukkan latar waktu pada pagi hari. Gambar tersebut termasuk dalam masa Prabagan, di mana gambar yang dibuat
Zikra ini menggambarkan bentuk yang berhubungan dengan dunia sekitarnya atau lingkungannya, yang menjadi objek yang menarik bagi perhatian zikra sendiri. Kemudian termasuk dalam tipologi haptik, di mana gambar tersebut menggambarkan ukuran rumah yang lebih besar dari jalan di depannya. Jalan juga digambarkan lebih kecil dan pendek. Ini menunjukkan bahwa rumah merupakan poin interest dari yang digambarkan oleh Ikram. Selanjutnya yang terakhir adalah karya dari Fahma. Fahma menggambarkan taman bermain pada sekolahnya. Terdapat seluncuran, jungkat-jungkit, dan ayunan. Kemudian juga matahari dan awan yang menunjukkan keadaan taman bermain di siang hari yang panas. Gambar tersebut termasuk dalam masa Prabagan, di mana gambar dibuat dengan menggambarkan bentuk yang berhubungan dengan lingkungannya. Fahma mulai mengenal dunia baru dengan mengenal sekolahnya, dan lingkungan sekitar menjadi objek yang menarik bagi Fahma. Kemudian termasuk dalam tipe campuran, di mana penggambaran objek bermain ini sesuai di dunia nyata, hanya saja ukurannya yang tidak sesuai, di mana pelosotan yang digambarkan sangat tinggi, lebih tinggi dari ayunan, tentu tidak wajar dan bahaya jika digunakan anak TK. Kemudian awan dan matahari yang digambarkan ini lebih besar dari wahana bermain tersebut. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi dan analisis ini disimpulkan bahwa seluruh karya gambar anak di Rombel B4 TK Negeri Pembina masuk ke dalam tahap periodisasi Prabagan atau presemantik. Karya gambar yang dibuat oleh anak memiliki jenis tipologi gambar yang berbeda-beda. Dari hasil analisis ini didapatkan hasil 11 karya gambar anak bertipe visual, 4 karya gambar anak bertipe haptik, dan 4 karya gambar anak bertipe campuran antara haptik dan visual. Anak membuat karya gambar dengan rencana di benaknya dengan menggambarkan objek berdasarkan apa yang mereka ketahui. Selain itu, anak telah mampu memilih alat untuk menggambar yang menurut mereka paling cocok digunakan sebagai alat untuk mewujudkan rencana mereka seperti pensil warna, spidol, dan krayon. Baik, itu tadi adalah penjelasan kami mengenai analisis karya gambar anak berdasarkan periodisasi dan tipologi di TK Negeri Pembina. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.